Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana, sehat semua? Mana sehat semua? Sehat. Syukurlah ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, selalu diberi kesehatan. Mau minta tolong nih ya, seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, kalau bisa kita pada saat kita Zoom, mohon kameranya semuanya dinyalakan. Jadi saya juga bisa melihat partisipasi kalian ya. Oke, jadi sekarang yang sudah hadir 35 orang ya. 35 orang kita sebenarnya adalah gabungan ya, gabungan dua kelas A dan kelas C dan kelas E ya. Kelas C dan kelas E. Harusnya sih kalau sesuai dengan data jumlah total mahasiswa 80. Wah, ini setengahnya aja belum ya. Kita sambil kita nunggu sembari menunggu. Soalnya saya ada mau kasih kuis-kuisan sebelumnya. Jadi kita tunggu agak lengkap sedikit baru nanti kita mulai ya. Oke, sejauh ini bagaimana kesan-kesan kalian terhadap short course ini? Kira-kira sudah ada banyak tambahan wawasan atau gimana, atau biasa aja? Dan hari ini juga kita akan mulai melakukan pembukaan rekening IPOT ya. Jadi nanti jam 10.40, 10.30, 10.40 kita akan bergabung dengan kelas-kelas yang lain ya untuk melakukan pembukaan rekening IPOT ya. Jadi kalian akan mempunyai rekening khusus untuk bisa berinvestasi ya, melakukan investasi. Sebenarnya waktu di awal perkuliahan itu ada wacana kita untuk membuat seperti project base gitu ya. Jadi kalian dianggap mempunyai dana sekian, lalu nanti diinvestasikan dengan maksudnya seandainya punya dana misalnya 100 juta, lalu 100 juta itu kalian harus menentukan akan berinvestasi pada efek-efek apa saja gitu. Jadi nanti dicatat kalian misalnya beli saham perusahaan A sekian banyak, perusahaan B misalnya sekian banyak, atau mungkin diberikan pada tapi mainnya saham karena kalau obligasi kan waktunya harusnya lebih dari 1 tahun ya. Jadi kita mainnya karena short course itu tadi rencananya mau dibuat kayak program gitu, project gitu ya. Jadi misalnya dalam waktu 2 minggu, sebenarnya bukan 2 minggu. Kalau saya kemarin rencanainnya itu sebenarnya 6 minggu. Jadi dalam 1-2 minggu pertama kalian itu melakukan analisis pasar dulu, ya, menganalisis kira-kira efek mana atau saham mana yang memberikan yang kira-kira mempunyai dampak atau keuntungan gitu ya, ada proyeksi harganya bagus gitu. Lalu nanti mulai dari minggu kedua sampai minggu ke-6 itu mulai kalian transaksi jual beli. Nanti pada akhir minggu ke-6 nanti kita evaluasi. Kalau misalnya tadi total dananya pertamanya 100 juta, nanti pada akhir minggu ke-6 apakah nanti nilainya naik apa turun gitu. Tadinya maunya seperti itu, cuman karena kita juga terbatas ya, sangat terbatas, itunya jadinya nggak jadi. Tapi ya kalau mau kalian iseng-iseng gitu ya sambil ngeliatkan misalnya hari ini saham Unilever harganya sekian. Kalau misalnya kalian beli, kalian tahan, kalian keep ya, atau kalian jual pada harga berapa, nanti kalau kira-kira nanti pada akhir bulan apakah nilainya naik atau turun seperti itu ya. Oke, jadi hari ini materi kita, yang lain tolong ya hari ini kalau bisa itu kameranya dihidupkan, baru 41 orang nih yang gabung. Kameranya hidupin ya. Oke, jadi ya karena ditegur juga katanya kalau kameranya tidak hidup dianggap katanya mahasiswanya kita nggak tahu nih benar-benar hadir atau tidak hadir ya kan. Jadi bisa aja Zoom-nya aja yang nyala tapi orangnya entah kemana. Oke, jadi kita hidupin dulu kamera, kita sama-sama saling berinteraksi ya, berinteraksi. Oke. Sambil nunggu ini juga masih 40 orang.
Baru 40 orang, baru satu kelasnya belum ya. Oke, mungkin ada sambil menunggu, ada kesan-kesan yang ingin disampaikan sejauh ini terhadap short class kita. Boleh dituliskan di chat atau juga boleh raise hand, boleh ngomong langsung. Ini baru 41 ya, belum lagi bergabung. Oke, jadi materi kita tadi hari ini adalah membahas tentang sedikit teoritis ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kalian banyak diberikan pengetahuan oleh para praktisi ya, para profesional yang memang berkecimpung langsung di bidang pasar modal ya, antara lain para pekerja atau profesional di perusahaan sekuritas dan juga ada yang dari OJK ya, ada juga dari BI Bursa Efek ya. Oke. Kalau dari kelas C sama kelas E itu kayaknya dua-duanya dari perusahaan sekuritas ya, Mbak Via sama Mbak Arum ya kan. Oke. Jadi hari ini materinya agak sedikit teori karena kita hari ini akan membahas tentang efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi bagian pertama. Jadi ada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 itu juga masih membahas tentang efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Tapi nanti itu bagian yang akan dijelaskan oleh yang lebih ngerti para praktisi nanti, karena itu menyangkut tentang derivatif, nanti ada dan lain-lain sebagainya ya yang biasanya yang jarang kita dengar seperti efek beragun aset, lalu ada yang namanya exchange traded fund. Nah, itu bagiannya minggu depan. Jadi hari ini materi kita itu adalah efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal khusus tentang saham, obligasi, dan reksadana. Masih nunggu ya, baru 40 orang. Dari 40 orang ini apa ada yang sudah mulai bermain saham? Atau sudah mulai berinvestasi? Apa sudah ada? Belum? Belum ya. Kira-kira tertarik? Oh, ada yang sudah ya. Kezia sudah pernah ikut main saham. Kezia udah punya rekening atau mana Kezia ya? Sudah, Bu. Oh, udah ya. Iya. Udah sejak kapan Kezia? Catherine juga ya? Saya sejak tahun 2019, Bu. 2019, oke. Waktu pertama kali mulai 2019 mulai di berapa? Waktu itu saya mulai naruh di rekening tuh 600.000 buat beli Astra. Astra. Sekarang udah berapa nilainya? Turun, Bu. Pandemi. Kamu mulainya di tahun 2019. Ini Astra-nya Astra yang mana nih? Yang Astra Indonesia, yang induk perusahaan. Oh, induk ya Astra itu ya. Oke. Kalau itu waktu itu jadi nilainya turunnya banyak nggak, Kezia? Waktu itu kalau di awal-awal tahun itu, bukan awal tahun, awal saya mulai berinvestasi itu dia naik, Bu. Tapi mulai pandemi itu dia Ya, turun. Ya, rata-rata ya bertahap pandemi ya. turun. Ya, karena Ya. kamu mulainya di 2019, terus 2020, 2021 itu kan udah kena imbasnya pandemi ya. Jadi itu. Waktu itu Kezia pertama kali membeli saham ya, saham Astra. Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu karena waktu itu saya sempat ngelihat pasar perdagangan otomotif, dan waktu itu sempat kayak banyak banget peluncuran produk-produk yang bagus gitu, kayak yang baru gitu, Bu. Jadi saya kayak emang dari dulu udah tertarik banget sama perusahaan Astra. Terus juga saya lihat kinerjanya nggak jatuh banget gitu. Tapi nggak nyangka ada pandemi, jadi Iya. kaget. Itu namanya resiko sistematis ya, udah nggak bisa dihindar. Oke, tadi juga ada Catherine ya kalau nggak salah. Catherine? Iya, Bu. Ya, kamu mulai main saham sejak kapan?
Atau Aku apa nih? mulai Investasinya pada apa? Saham atau pada apa? investasi di saham ada, reksadana juga ada, Bu. Reksadana. Oke. Mulai sejak 2020. tahun lalu ya? Iya, baru Oke. tahun Pada saat kemarin. kamu pertama kali beli apa? Investasi pada apa? Aku di pertambangan, Bu, Timah sama Antam. Oke, Antam ya. Oke. Gimana sekarang nilainya? Waktu pertama kali ya, investasi awalnya berapa? Investasi awalnya Mulai di berapa? 200.000. 200.000. Sekarang gimana nilainya? Sekarang nilainya udah naik 100 kali lipat. 100%. 100%. Iya. Luar biasa ya. Kamu milihnya pinter, Antam. Ya, jadi perusahaannya dia nggak tergerus ya, nggak tergerus, sepertinya tidak terimbas oleh pandemi ya. Oke, coba kita lihat lagi tadi siapa lagi juga yang udah pernah. Khairul ya. Ya, Bu. Khairul, kamu pertama kali mulai investasi kapan, Khairul? 2019, Bu. 2019 juga ya, sama seperti Kezia ya. Waktu Ya. pertama kali investasi mulai di berapa dan beli apa? Bisa belinya Antam sama Pris, Bu. Antam dan Pris. apa? BRI Syariah. Oh, BRI. Oh, BRIS ya. Oke. Gimana sekarang nilainya? Mulai di berapa Udah saya dulu jual. pertama kali tahun Udah saya jual waktu 2019? itu yang udah saya jual pas harga tinggi. Oh, kamu jual. Iya. Jadi waktu pertama kali beli di 2000 nilainya berapa? Di 3.000-an, Bu. Oke, 3.000-an waktu itu. Terus kamu jual kapan? Udah lama, Bu. 19 juga atau di kapan? 19 akhir. 19 akhir. Dan itu nilainya naik atau turun pada saat kamu jual? Naik, Bu. Harusnya naik ya. Karena logikanya mana jangan sampai kalau kamu jualnya pada saat harga turun, capital loss dong ya, rugi ya namanya. Mending ditahan ya, di keep dulu sampai nilainya membaik ya. Oke, jadi kamu udah untung ya berarti ya. Jadi Khairul dia sistemnya capital gain ya, dia mendapatkan yang namanya capital gain. Jadi ada keuntungan dari hasil selisih harga beli sama harga jualnya ya gitu ya. Ya, belum mau beli lagi Khairul? Udah dipindahin, Bu, dananya ke ini koin, Dipindahin dananya kemana? ke kripto. Kemana Khairul? Cryptocurrency, Bu. Cryptocurrency. Oh, kamu mainnya kripto, Bitcoin ya? Iya, kripto, reksadana, saham juga. Oh, cryptocurrency. Itu kalau cryptocurrency itu high risk ya. Very high Iya, Bu. risk, tapi biasanya high return juga. Luar biasa Iya. kalau udah dapat return. Tapi sekarang lagi turun ya. Lagi naik kemarin, Bu. Kenapa? Lagi naik. Bitcoin. Pertengahan Agustus. Sempat naik, tapi gitu. Saya juga soalnya dulu pernah iseng-iseng juga ngambil Bitcoin itu, tapi saya simpan aja, saya keep. Dan nanti saya ceritain deh ya gimana perkembangan Bitcoin saya tuh ya. Oke. Terus siapa lagi ya? Anissa ya. Anissa juga. Mana Anissa? Anissa juga pernah mulai investasi kapan Anissa? Iya. Baru kemarin Maret. Nggak kedengeran, suaranya kecil banget. Oh, baru kemarin Maret. Maret ini, oke. Pertama mulai Maret ini, mulai investasi pertama berapa? Pertama ngisi rekeningnya itu 500.000 buat beli BRI. BRI ya, hampir sama tadi. Siapa tadi beli BRI juga? Khairul juga ya? Siapa tadi beli BRI ya? Khairul ya, kalau nggak saya beli BRI, tapi BRI Syariah. Kamu BRI apa? BRI biasa, BBRI. Oke, terus sekarang gimana nilainya?
kayaknya masih turun ya. Soalnya belinya baru-baru ini. Berapa? Gimana? Masih turun kayaknya, Bu, masih merah. Nah, karena masih imbas pandemi mungkin ya, masih itu sabar ditahan aja dulu. Ya, jadi itu ada beberapa teman-teman kalian ya yang sudah mulai berinvestasi. Jadi mungkin dalam hal ini selain itu kalian juga mesti lebih kalau misalnya masalah pandemi ya itu kita nggak bisa karena nggak ada yang nyangka ya, itu nggak ada yang nyangka. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah berinvestasi sebelum pandemi, sebelum tahun 2020, tiba-tiba di tahun 2020 itu terkena pandemi, itu benar-benar yang namanya resiko yang tidak bisa, yang nggak ada satupun yang menyangka gitu kan ya. Jadi itu memang benar-benar resiko yang sistematis yang di luar perkiraan ya, karena kalau misalnya kita ambil normal itu kalau kita lihat analisis fungsion, analisis teknikal maupun analisis fundamentalnya, rasa-rasanya nggak bakal seperti itu, tiba-tiba ada imbas pandemi, jadinya semuanya kacau balau gitu ya. Tinggal nanti bagaimana ke depannya, mudah-mudahan segera berakhir, ekonomi juga semakin pulih, nanti nilai asetnya kembali meningkat ya. Jadi itu beberapa teman-teman yang sudah mulai berinvestasi, seru-seruan ya, seru-seruan. Ya kalau mau coba-nyoba gitu ya, mempertahankan sedikit demi sedikit. Cuman mungkin karena kalian tuh masih mahasiswa, jadi mungkin sistemnya itu masih yang investasi sedikit, habis itu disimpan dulu. Ya ada orang-orang yang memang aktif ya, aktif artinya dia benar-benar memantau perkembangan. Hari ini nilainya misalnya satu lembar sahamnya 1.000. Besok nilainya misalnya naiknya 1.200, cepat jual. Saya kan udah dapat capital gain 200. Terus nanti pada saat sahamnya turun lagi, beli lagi gitu kan, beli lagi. Terus nanti harganya naik lagi, dia jual lagi. Itu kan dia udah main terus seperti itu. Itu kerjaannya seperti itu. Kerjaannya nanti selalu ngelihat layar apa tuh namanya, layar komputer terus, layar laptop terus, selalu memantau perkembangan harga. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita investasi dalam jangka panjang, nanti kita simpan dananya di situ, disimpan, terus nanti kita lihat sendiri bagaimana perkembangannya. Tapi jangan di-loss-lossin aja ya, karena kita juga harus tetap kontrol bagaimana kinerja keuangan perusahaannya. Kalau kira-kira lama-lama kinerja perusahaan itu makin lama makin turun, jangan dipertahankan lama-lama, nanti makin lama malah habis atau bahkan bisa bangkrut seperti itu ya. Ya, jadi itu beberapa teman-teman kalian yang semuanya rata-rata main investasinya di saham. Ya, di saham. Ya, selain saham itu makanya pelajaran kita hari ini materinya adalah efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Saya share screen ya. Bentar. Ini ya. Oke, jadi ini adalah materi kita hari ini. Efek-efek yang di sesi 5 ya. Sesi 5, efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Bagian pertama. Saya mau kasih pretest dulu. Bentar, tunggu. Sebentar ya. Sebentar. Ini gimana sih? Oke, sebentar. Oke, nih ya. Kita main quizzes dulu. Ini hanya pretest saja. Pretest saya mau ngelihat aja sejauh mana kalian
memahami dulu tentang efek-efek dasar ya, efek-efek dasar yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi ini nggak ada nilainya, ini cuma saya mau tahu aja seberapa awam kalian mengenai efek-efek yang diperdagangkan. Jadi saya juga bisa mengikuti nanti ritmenya, apakah kalau kalian sudah banyak yang sudah banyak yang paham, berarti saya nggak perlu ngejelasin terlalu jauh gitu kan ya. Oke, tadi mana tadi? Ini previous-nya. Silakan dibuka linknya. Sudah? Oke, baru ada 2. Oke, 3. Yang lain, ayo ikut join. Oke, masih ditunggu ya. Ini soalnya relatif sangat gampang kalau saya bilang hanya untuk melihat wawasan Anda tentang efek-efek aja. Ini pengetahuan dasar ya. Oke, baru 21 lagi, ditunggu lagi. Oke, masih lagi, ditunggu. Oke, 35, 36, sedikit lagi ya. Kita tunggu semua 40 orang ya tadi. 40, 41 sih tadi. 50 sekarang udah naik lagi orangnya. Oke, 49 ya, saya tunggu 49. Ini siapa nih? Oh, ini. Buka quizzes aja ya, ini kodenya ya kelihatan ya. 781044 ya. Oke. 3, kita masih nunggu sedikit lagi. 8 orang lagi. Oke. 9 orang lagi. Oke, siapa yang belum masuk? Udah semua? Apa ada yang kesulitan? Oke, 41. Oke, 8 orang lagi ya. 7 orang lagi ya, 7 orang lagi. Oke. Masih 42. Oh, ada yang kesulitan, silakan bertanya, boleh. Ini masukin aja nih kode gamenya ya, 781044. Oke. Nggak ada lagi penambahan? Kalau nggak ada lagi penambahan, kita mulai. Oh, 43, oke. Oke, nggak ada lagi yang nambah ya. Kalau nggak ada lagi yang nambah, ini 43 orang yang sudah masuk ya. Saya mulai sekarang ya. Semuanya bisa ngelihat monitor?
Ayo pada masing-masing ya, oke ya. Oke, saya lupa. Oke, sekarang saya mulai ya. 1, 2, 3, start. Oke. Oke, ini ya leaderboardnya. Oke. Selanjutnya ya, next question. Tadi 41 yang benar dari 45 orang ya. Oke. Oke. 42 orang yang betul dari 46 ya. Oke, leaderboardnya. Oh, bolehlah Catherine. Oh, Catherine turun, sekarang naik Reska. Oke. Oke, berikutnya. Next question. Oh, ini lumayan ya. Cuman ada 2 orang yang menjawab salah atau tidak menjawab nih, saya nggak tahu nih. Oke, masih memimpin Reska. Selamat Reska ya. Dipertahankan. Next question. Mari kita lihat. Wah, 44 orang dari 46 yang menjawab benar. Tetap memimpin Reska tuh, Renistia naik tuh rankingnya. Ya, oke. Next question ya. Iya, loh, Kurniawan mau menyusul Reska. Oke, next question. Pertanyaan ke berapa nih? Ke-6 ya. Oke, leaderboard. Nah, oke, masih mimpin Reska. Pertanyaan ke-7. Oke, kita lihat leaderboardnya. Iya, masih memimpin Reska ya. Wah, ini ya. Oke, next question. Pertanyaan ke-8. Oke, waktunya habis. Kita lihat leaderboardnya. Leaderboardnya tetap Reska. Wah, tuh nyusul Tabita langsung naik. Oke. Pertanyaan ke-9.
Kita lihat. Iya, masih mimpin Reska Auto. Luar biasa, Venitia langsung melompat ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Please. Dan kita lihat skor terakhir. Skor terakhir. Oke, hore. Reska ya. Reska, JNU, sama Catherine. Ya. Oke. Aduh, balik lagi stop share. Oke. Ya, selamat ya. Mana ini orangnya Reska? Saya mau lihat dulu nih. Reska yang mana sih? Reska. Coba saya lihat dulu ya. Nyari dulu. Ntar Reska, mana Reska? Reska, kamu berbunyi dong. Saya kesulitan nih nemuin Reska. Mana Reska? Reska mana? Ini udah ranking 1 nih, Reska. Tadi namanya Reska ya, kalau nggak salah ya, ranking 1-nya. Ini mana Reska? Coba berbunyi dong, Reska. Orangnya nggak ada apa nih, Reska? Reska, nomor 2 tadi JNU ya. JNU siapa, JNU? Hadir, Bu. Oh, JNU siapa nih? Julius. Julius. Oh, gitu. Julius, kamu JNU. Wah, dari EP ya malah ya? Iya, Bu. Wah, luar biasa ya, dari EP. Malah dia juara 2-nya di EP. EP juga tapi ada materi, ada mata kuliah pasar modal juga, kalau nggak salah ya? Sempat dapat 1 mata kuliah. Oke. Tadi si Reska belum ketemu. Si Reska mana? Ntar ini saya chat. Oh ya, kayak Reska terkendala jaringan, nggak apa-apa. Terus yang ketiga tadi Catherine ya. Kalau nggak salah tadi juara 3-nya Catherine. Selamat ya. Jadi selamat kepada Reska, Julius, dan Catherine. Kalau Catherine tadi dia udah biasa, dia udah main saham, dia udah investasi, jadi udah lebih banyak kenal. Jadi tadi gimana? Itu adalah pengetahuan dasar aja, pengetahuan awal tentang efek-efek yang diperdagangkan ya. Jadi pertanyaan tadi seputaran hanya saham, obligasi, sama reksadana doang ya. Jadi kita lanjutkan dulu ya hari ini. Jadi sepertinya banyak yang benar atau banyak yang salah nih kayaknya tadi. Banyak yang benar ya, banyak yang benar jawabannya. Artinya sudah banyak yang paham ya, sudah banyak yang mengenali. Jadi kita hari ini nanti hanya akan nambah aja ya, memperhalus aja atau mempertajam aja pengetahuan kalian. Oke ya, jadi ini adalah dulu gimana nih? Oke ya, jadi ini tadi sudah kuis kita, pretestnya sudah selesai. Oke. Jadi hari ini tadi seperti saya bilang, oh ya, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya ada kategori efek ya. Jadi efek itu dia dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang disebut sebagai efek penyertaan, ada yang disebut sebagai efek hutang, dan ada yang disebut sebagai efek konversi. Ya, kalau efek penyertaan itu arti dari kata dasar serta ya. Berarti orang yang punya, orang yang memilikinya, itu dia ikut serta menjadi pemodal ya. Jadi dia menjadi pemilik dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan kalau efek hutang itu adalah efek surat berharga di mana penerbitnya, berarti perusahaan yang menerbitkan si hutang tadi itu mengeluarkan surat hutang dan dia berkewajiban untuk membayar kembali hutangnya, ditambah nanti ada bunga dan kesepakatan lainnya mungkin ya. Oke, dan yang ketiga ada yang namanya efek konversi. Jadi kalau efek konversi ini adalah surat berharga, dia adalah sebenarnya itu adalah hutangnya, efek hutang, tapi pada saat tertentu dia bisa ditukar, dikonversi, berarti ditukar atau diubah
menjadi efek penyertaan. Ya, jadi ini ada macam-macam kategori. Nah, yang termasuk dalam efek penyertaan antara lain kalian tahu apa aja? Efek boleh dicek. Yang termasuk efek penyertaan. Saham, ya betul ya, antara lain saham, terus derivatifnya saham juga ya, antara lain seperti right, ada right issue, ada warrant, ada option, itu semua penyertaan juga. Lalu ada seperti apa namanya kategori kontrak investasi kolektif ya atau reksadana saham ya, itu juga, dan kontrak berjangka atas efek juga nanti dibahas lebih lanjut ya. Jadi oke, betul. Jadi contohnya tuh saham warga. Nah, kalau hutang, efek hutang contohnya jelas ya, obligasi, lalu apalagi commercial paper, terus ada surat pengakuan hutang, dan juga ada bukti hutang dan lain-lain. Oke, sedangkan efek konversi ya contohnya tadi obligasi konversi ya. Jadi pada hari ini, di efek-efek yang diperdagangkan tadi macam-macam ya, diperdagangkan di bursa saham, di bursa efek, antara lain saham, obligasi, derivatif tadi ya, right, warrant, option, future, reksadana, ETF, IBS, sama rates ya. Ini adalah macam-macam efek yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, tapi pada bagian pertama ini kita hanya akan membahas saham, obligasi, dan reksadana ya. Ya ini aja, sedangkan nanti yang derivatif termasuk right, warrant, option, future, lalu ETF, IBS, sama rates itu akan dipelajari pada pertemuan besok, pertemuan berikutnya tentang bagian kedua tentang efek-efek yang diperdagangkan di bursa, di pasar modal, itu nanti akan dijelaskan oleh para praktisi ya. Oke. Jadi hari ini tadi kita hanya membahas tentang saham, obligasi, dan juga reksadana ya. Yang pertama saham, ini efek yang paling populer ya, yang paling populer, yang paling favorit itu saham. Ya, saham. Saham tadi apa? Saham itu adalah surat berharga ya, surat yang menjadi bukti seseorang memiliki modal suatu perusahaan. Jadi kalau kita beli saham, artinya kita mempunyai modal dalam saham tersebut. Kalau kita punya modal dari saham tersebut, artinya kita menjadi pemilik ya, menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Ini ada orang, investor, ini ada perusahaan. Si investor dia mempunyai dana segar yang tentunya diperlukan oleh saham ya, oleh perusahaan. Perusahaan ini perlu saham karena apa? Mereka perlu dana untuk menambah modal ya, menambah modal. Akhirnya mereka mengeluarkan yang namanya saham. Itu bisa dibeli oleh para investor, akhirnya dana segar masuk ke dalam perusahaan, modalnya bertambah ya. Tapi sebagai imbasnya juga investor juga mengharapkan yang namanya menjadi hak kepemilikan ya. Jadi si investor itu menjadi pemilik dari perusahaan saat dia menanamkan modal ke dalam perusahaan ya, saham. Itu rata-rata semuanya benar di jawabannya kita tadi. Jadi kalau gitu sebenarnya pada saat kita investasi saham, selalu ada yang namanya risk and return. Ya, kita mengharapkan sesuatu, tapi juga ada resiko dari investasi tersebut. Nah, kira-kira apa saja sih return-nya yang kita harapkan pada saat kita investasi saham? Boleh dicek. Apa saja return atau apa namanya ya, bahasa Indonesianya return-nya apa? Imbal hasil ya. Imbal hasil dari berinvestasi dengan saham. Oke. Jawab nih, tadi Julius ini ya, ekonomi. Capital gain dividend, betul ya. Capital gain dividend, ada satu lagi apa? Capital gain dividend, ya betul ya. Jadi pada saat kita berinvestasi pada saham, yang kita harapkan itu pertama ya jelas adalah dividen ya, dividen. Dividen itu bisa berupa dividen saham bonus ya, pengelolanya juga menjawab betul ya. Oke,
Jadi dividen itu bisa berupa dividen tunai dan juga dividen saham. Dividen itu tadi apa? Dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, ya. Jadi pada saat perusahaan tersebut mempunyai laba atau pada saat misalnya tahun tersebut dia untung, bagian dari keuntungan itu ada sebagian itu dibagikan kepada para pemegang saham, itu yang namanya dividen. Dividen ini bisa berupa dividen tunai dan juga bisa berupa dividen saham. Ya, kalau dia dividen tunai berarti keuntungan itu dibagikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan kalau dividen saham berarti hasil keuntungan itu dibagikan dalam bentuk saham. Dalam bentuk saham ya tentunya sesuai dengan proporsi kepemilikannya semuanya ya. Oke. Dan apalagi yang diinginkan oleh investor pada saat investasi pada saham. Yang kedua, itu yang dilakukan oleh Khairul tadi ya, capital gain. Ya, capital gain tadi apa? Selisih harga beli sama harga jualnya. Jadi kalau misalnya tadinya dia beli, tadi Khairul beli di harga 3.000, lalu ditahan pada saat itu harganya naik menjadi 3.500, dia jual. Harga per lembar sahamnya gitu, berarti dikalikan nanti total jumlah sahamnya berapa gitu kan ya, jadi itu udah dapat keuntungan. Jadi orang berinvestasi pada saham juga adalah untuk mendapatkan capital gain ya, jadi keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jualnya ya. Lalu tadi juga ada yang menjawab, kalau nggak salah siapa tadi yang menjawab terakhir? Maulana ya, Maulana tadi menjawab saham bonus ya. Jadi orang juga berinvestasi pada saham, juga mengharapkan yang namanya saham bonus. Ya, saham bonus itu apa? Saham bonus itu saham yang diberikan secara cuma-cuma, ya, secara ya cuma-cuma kepada pemegang saham. Ya, tentunya sesuai juga dengan proporsi kepemilikannya. Nah, bonus saham ini, ya, saham bonus ini, bonusnya itu diambil biasanya dari agio saham. Tahu ya, agio saham itu kalau di dalam neraca itu di bagian bawah ya, bagian ekuitas ada yang disebut agio saham ya. Jadi agio saham itu adalah selisih harga jual saham dari harga nominalnya pada saat penawaran umum perdana. Jadi waktu penawaran umum perdana, katakanlah misalnya nilai nominalnya itu misalnya 10.000. Lalu ternyata harga jualnya itu di atas harga nominalnya 10.200. Nah, selisihnya itu tadi, selisih kelebihan harga jual di atas harga nominal itu namanya agio saham. Nah, agio saham itulah bisa diambil untuk dibagikan menjadi saham bonus. Ya. Jadi itu adalah beberapa motif orang berinvestasi pada saham. Pertama tadi dividen, untuk mendapatkan dividen, mendapatkan capital gain, dan juga untuk mendapatkan saham bonus. Tapi tentunya ada return, juga ada resikonya ya. Pada saat kita berinvestasi pada saham, tentunya banyak resikonya. Resikonya apa aja? Boleh dicek. Apa aja resiko kita pada berinvestasi pada saham? Kalau ada capital gain, lawannya apa? Capital loss ya, betul ya Nurul Anissa. Jadi yang pertama itu adalah capital loss. Ya, lawan dari capital gain. Kalau capital gain tadi kita menjual lebih tinggi daripada harga beli sahamnya, tapi pada saat capital loss kita terpaksa menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga kita beli. Biasanya orang yang jual pada saat capital yang terpaksa menjual di bawah harga belinya itu kenapa? Ya, Maulana juga menjawab resiko bangkrut. Oke ya. Oke, tadi capital loss. Kenapa? Kalau logikanya ya, pada saat harga itu turun, ya kalau misalnya tadi kita belinya 10.000, terus sekarang harga itu turun menjadi 9.500 ya, atau 9.000. Tapi dijual. Kira-kira motivasinya dijual padahal kita tahu bahwa harga itu lebih rendah daripada harga kita beli, itu kira-kira kenapa? Sedang membutuhkan uang atau takut harga semakin turun. Betul ya Maulana ya. Biasanya betul Catherine. Untuk cut loss atau yang namanya istilahnya tuh bahasanya takut harganya semakin turun. Ya. Kalau istilah
istilah keuangannya cut loss, tapi kalau istilah yang gampang dimengerti, takut harga semakin turun ya. Betul, terima kasih Maulana sama Catherine. Jadi kalau kita khawatir lama-lama nanti harganya makin turun, biar kerugiannya tidak semakin besar, maka kita cepat-cepat jual meskipun kita rugi. Ya, itu namanya capital loss ya, terpaksa dijual. Tapi kalau misalnya lagi nggak perlu-perlu amat, kira-kira masih ada kemungkinan berfluktuasi, masih ada kemungkinan naik, tahan dulu ya, jangan sampai kita mengalami capital loss. Lalu risiko yang kedua, risiko berikutnya, berinvestasi pada saham apa? Bangkrut tadi ya, betul ya, sudah dijawab sama Maulana ya, kebangkrutan, risiko kebangkrutan. Jadi perusahaan itu ya bisa jadi dia bangkrut atau mengalami likuidasi pada akhirnya ya, jika kinerjanya semakin lama semakin turun, sehingga berimbas kepada kita sebagai pemilik sahamnya ya. Likuidasi aset ini berhubungan ya, berhubungan. Jadi pada saat suatu perusahaan nanti diumumkan oleh pengadilan bangkrut, lalu nanti ada likuidasi aset. Nah, posisi si pemilik saham itu posisinya terakhir, ya, posisinya itu terakhir. Artinya pada saat perusahaan itu bangkrut, dinyatakan bangkrut, lalu ada likuidasi aset. Nah, aset-asetnya tadi dijual semua, perusahaan itu dijual. Itu pertama kan dilakukan untuk membayar hutang gaji, membayar pajak, lalu membayar hutang jangka panjang ya, yang miliknya obligasi dan lain sebagainya. Nah, itu baru terakhir, kalaupun masih ada sisa, baru dibagikan kepada pemilik saham, ya, pemilik perusahaan. Jadi likuidasi aset. Jadi punya porsi yang paling terakhir, punya urutan paling terakhir pada saat perusahaan itu dilikuidasi, ya. Lalu risiko yang lainnya juga adalah risiko delisting. Yang dimaksud dengan risiko delist ya, kalau delist itu berarti dia perusahaan ya itu dikeluarkan dari papan perdagangan di bursa. Ya, jadi dia delist, tidak termasuk dalam daftar lagi dalam perusahaan yang diperdagangkan di bursa. Nah, suatu perusahaan itu akan di delisting itu biasanya karena kinerja perusahaannya buruk. Biasanya mungkin karena kerugiannya besar, atau misalnya dia tidak membagikan dividen selama beberapa tahun berturut-turut, ya, atau juga mungkin misalnya kondisi lainnya seperti pelanggaran terhadap peraturan pencatatan di bursa. Jadi itu mengakibatkan perusahaan tersebut di delisting. Akibatnya tentu saja itu akan berdampak negatif ya, risiko bagi pemilik saham, pemegang saham. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan tersebut di delistingnya itu bukan karena alasan-alasan yang seperti tadi ya, bisa saja perusahaan itu dikeluarkan dari bursa karena dia go private. Artinya dia tidak lagi melakukan pencatatan di bursa, tapi dia go private. Itu nggak perlu khawatir kalau gitu pemegang sahamnya, karena biasanya perusahaan itu akan buyback lagi sahamnya. Jadi ada dua kemungkinan ya, kalau misalnya dia di delisting itu tidak karena alasan go private, maka pemegang saham sih nggak perlu khawatir, karena saham-sahamnya tersebut nanti akan dibeli kembali oleh perusahaan, ya, karena perusahaan itu tetap akan berjalan, nggak perlu khawatir kalau dia go private. Tapi kalau misalnya alasan dia di delisting itu bukan karena bukan karena go private, maka itu akan menjadi risiko ya bagi pemegang saham. Oke. Lalu risiko lainnya adalah suspending. Ya, risiko suspending. Jadi jika suatu saham disuspend atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas di bursa saham, di bursa efek, maka investor itu tidak dapat melakukan perdagangan hingga status suspendnya dicabut. Nah, suspending itu bisa berlangsung pada 1 kali sesi, bisa 1 hari perdagangan, atau juga bisa dalam waktu tertentu, ya. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan suspending itu ternyata adalah pertama, suatu saham itu mengalami lonjakan harga yang luar biasa, ya. Kalau misalnya harga sahamnya itu melonjaknya sangat tinggi, itu ada yang aneh, ya. Biasanya itu akan disuspend. Lalu ada jika perusahaan itu dipilotkan oleh krediturnya, itu juga bisa menyebabkan perusahaan itu disuspend.
Dan juga ada beberapa kondisi lainnya yang mengharuskan otoritas untuk menghentikan sementara perdagangan saham tersebut ya. Oke, jadi biasanya tuh kalau misalnya dia melakukan kedemikian itu agar informasi yang belum jelas itu jangan sampai nanti menjadi ajang spekulasi. Itu makanya dia melakukan suspend. Ya, jadi jangan sampai informasi yang beredar itu nanti menimbulkan spekulasi macam-macam ya gitu. Jadi ini adalah beberapa risiko pada saat kita berinvestasi pada saham ya. Jadi ada kemungkinan untuk mengalami capital loss, perusahaan bangkrut, likuidasi aset bisa jadi kita nggak dapat kalau memang nggak mencukupi, perusahaan itu delisting ya, dan terakhir juga ketika perusahaan itu disuspend. Oke, sampai sini ada pertanyaan, boleh di chat. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, ada yang bertanya? Izin bertanya, apakah perusahaan delisting mempengaruhi perusahaan non-delisting? Oke, apakah perusahaan yang kalau misalnya suatu perusahaan yang delisting ya nggak akan mempengaruhi perusahaan yang lainnya ya, karena ini hanya satu, misalnya perusahaan A tadi di delisting, artinya dia dikeluarkan dari papan pencatatan di bursa. Ya perusahaan-perusahaan yang lainnya nggak ada pengaruh. Ya, yang hanya berpengaruh ya hanya perusahaan yang di delisting itu aja. Hati-hati tadi ya kalau dia delisting, apakah dia di delisting karena go private atau bukan karena go private. Kalau misalnya perusahaan itu di delisting berarti tidak dicatat lagi di bursa ya. Dia karena go private, tadi saya bilang nggak perlu khawatir, karena pemegang saham itu, saham-sahamnya itu akan dibeli kembali oleh perusahaan. Karena sebenarnya perusahaan itu akan tetap berjalan, tetap beroperasi. Hanya saja tidak lagi go public. Ya, dia go private. Jadi jangan khawatir, saham-saham yang pada perusahaan yang go private itu akan dibeli kembali. Nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut di delisting bukan karena alasan dia go private, nah itu makanya itu itu menjadi resiko ya, resiko si para pemegang sahamnya. Jadi perusahaan tersebut ya tidak lagi tercatat sahamnya pada bursa gitu ya. Jadi tapi tidak ada pengaruh pada perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, Ventia. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi itu adalah alasan mengapa orang melakukan investasi pada saham dan juga resiko-resiko bagi investasi pada saham ya. Oke, selanjutnya masih ada satu penting ya. Oke. Resiko yang terakhir systematic dan unsystematic risk. Ya, kita contoh kalau systematic risk itu sistem risiko pasar, sedangkan yang unsystematic risk itu adalah risiko yang berkaitan sama perusahaan itu sendiri. Jadi kalau systematic risk atau risiko pasar itu contohnya ya inflasi, ya keadaan negara dan lain-lain, termasuk pandemi, itu termasuk pada risiko sistematik ya. Jadi semua orang itu mengalami, semua perusahaan itu mengalami. Mau nggak mau ya tadi ya, karena tadi siapa yang investasi tahun 2019 ujungnya kena imbas Astra ya, di Astra tadi perasaan udah bagus ya analisis teknikal maupun secara analisis fundamentalnya udah baik, tapi ya mau nggak mau ya karena terimbas dari risiko pasar yaitu pandemi, termasuk risiko sistematis ya. Jadi ya dia mengalami kerugian. Ya, sedangkan kalau sistem unsystematic risk atau risiko pada perusahaan itu sendiri ya. Jadi itu yang perusahaan yang risiko-risiko yang terkait dengan kinerja perusahaan. Oke ya. Jadi adalah risiko-risiko pada investasi saham ya. Oke, selanjutnya kita bagi ya. Ini adalah kategori atau jenis saham berdasarkan hak klaim. Tadi ada pertanyaannya ini juga di kuisis kita tadi ya. Jadi saham secara garis besar berdasarkan hak klaim itu ada yang namanya common stock, ya saham biasa, dan juga preferred stock, saham preference. Ya, bedanya apa?
Kalau dari sisi pembagian dividen, gimana bedanya? Boleh di chat. Dari sisi pembagian dividen, apa bedanya common stock sama preferred stock? Oke, boleh di chat. Saham biasa dan saham preferen. Apa bedanya dari sisi pembagian dividen? Kalau common stock, apakah semua pemilik saham itu pasti dibagikan dividen? Oke, ini sudah ada yang chat ya. Oke, kita lihat. Reska ya, dari Reska. Kalau common stock menjadi prioritas akhir, sedangkan preferen menjadi prioritas utama. Oke, ya, jadi kalau misalnya perusahaan itu mendapatkan laba, yang dibagikan terlebih dahulu, betul ya, betul Reska, itu adalah pemegang saham preferen dulu. Nanti baru pemegang saham biasa. Tapi, ada tapinya, pemegang saham biasa itu juga harus disetujui ya oleh RUPS jika untuk menerima pembagian dividen. Jadi gini, jadi untuk menjadi, maksud saya, untuk bisa menerima dividen, seorang pemegang saham itu harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham, khusus yang common stock ya. Jadi kalau kalian misalnya tadi, siapa yang punya saham tadi, misalnya baru punya sahamnya, baru beli dari bulan Maret kemarin ya, baru beli dari bulan Maret kemarin, terus katakanlah misalnya nanti di bulan Desember perusahaan tersebut bagi dividen. Itu belum tentu ya yang baru beli, misalnya baru beli dari bulan Maret, atau yang baru beli sahamnya 1 bulan sebelumnya, itu akan dapat juga pembagian dividen dari perusahaan. Enggak seperti itu. Jadi harus ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham apakah seorang pemegang saham itu diterima atau disetujui untuk mendapatkan pembagian dividen. Itu kalau common stock. Ya, biasanya sih pembagian dividen itu dia sudah sudah menjadi pemegang sahamnya itu udah sekian lama, lalu nanti baru diakui oleh rapat umum pemegang saham ya kalau common stock. Tapi beda halnya kalau dia saham preferen. Kalau saham preferen dia punya hak untuk menerima dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahun. Jadi pasti dapat ya. Jadi kalau pemegang saham preferen itu pasti dapat pasti dapat dividen. Sedangkan yang common stock itu belum tentu dapat dividen ya. Jadi selain tidak hanya dia prioritasnya terakhir, tapi juga belum tentu dapat ya, dia harus mendapat persetujuan dari RUPS dulu. Oke. Lalu sekarang bagaimana perbedaannya antara common stock sama preferred stock dalam hak suara dalam RUPS? Boleh di chat. Bagaimana hak suara dalam RUPS? Apakah semuanya mempunyai hak yang sama dalam RUPS? Oke, saya lihat dulu. Ini ada dari Nurul. Pemegang saham biasa punya hak suara lebih besar daripada pemegang saham preferen. Kalau Reska bilang common stock punya hak suara dalam RUPS, sedangkan preferen tidak. Ya, betul ya. Yang betul Reska ya. Jadi yang namanya pemegang saham biasa, itu dia mempunyai hak suara atau voting rights ya dalam RUPS sesuai dengan proporsi sahamnya. Tapi pemegang saham preferen ternyata itu tidak memiliki hak suara dalam RUPS ya. Jadi bukannya terbatas atau apa, tapi malah tidak punya sama sekali ya. Jadi preferred stock itu dia tidak mempunyai hak suara dalam RUPS. Lalu pada saat klaim, saat likuidasi, apa bedanya antara common stock dan preferred stock? Boleh di chat. Perbedaan antara common stock dan preferred stock dilihat dari sisi klaim saat likuidasi. Tadi sebenarnya udah saya omongin juga ya tadi di awal ya. Pada saat perusahaan itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan,
lalu harus dilikuidasi, artinya perusahaan tersebut dijual, aset-asetnya yang masih bersisa itu dijual, lalu yang mendapatkan klaim atas penjualan aset tersebut atau atas likuidasi tersebut itu siapa? Boleh di-chat. Siapa yang mempunyai klaim terdahulu yang lebih utama? Kalau mau dihitung-hitung sih sebenarnya kalau pemegang saham sih terakhir ya kan. Jadi yang saat dilikuidasi yang harus dibayar duluan itu adalah hutang gaji ya. Lalu nanti ada pajak ya, itu sesuai dengan undang-undang ya. Lalu nanti baru kreditur ya, para kreditur yang memberikan hutang. Lalu terakhir nih pemegang saham itu porsinya tuh terakhir. Tapi walaupun terakhir, yang lebih dahulu diutamakan itu adalah Maulana ya. Jadi saham preferen yang didahulukan. Ya, betul. Jadi pada saat likuidasi meskipun pemegang saham itu prioritasnya paling akhir, tapi kalau misalnya masih ada sisa untuk dibagikan, maka yang duluan dibagikan itu adalah kepada pemegang saham preferen. Baru terakhir common stock ya. Oke. Lalu dari sisi hak konversi, bagaimana perbedaannya antara pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen? Hak konversi itu mengubah ya, hak mengubah. Jadi kalau common stock, dia memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Ya, jadi kalau misalnya Maulana punya common stock, dia boleh mengalihkan kepemilikan common stock tersebut misalnya kepada Reska tadi, kayak gitu. Nah, tapi kalau saham preferen itu dia memiliki hak untuk mengkonversi kepemilikannya menjadi saham biasa. Gitu ya. Jadi bukan mengalihkan kepemilikannya, tapi mengkonversi kepemilikannya menjadi saham biasa. Gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan antara common stock sama preferred stock ya. Nah, selanjutnya preferred stock ini sendiri itu ada dibagi lagi ya, dibagi lagi. Bentar. Dibagi lagi, ada yang namanya participating preferred, ada yang namanya participating non-preferred, lalu cumulative preferred, dan juga ada non-cumulative preferred ya. Sebenarnya ini ada di modul yang kalian bisa baca modul yang dibagikan di V-Class ya, tapi ini saya bacakan aja. Kalau misalnya participating preferred, itu pemegang saham itu memperoleh partisipasi atas sisa laba yang dibagikan. Ya, jadi kalau misalnya laba tadi, laba itu kan dibagikan sebagai dividen itu kepada pemegang saham preferen sama saham biasa. Kalau masih ada sisa, nah itu partisipasi si pemegang saham preferen itu participating preferred tadi, dia mempunyai partisipasi atas sisa laba tadi. Nah, kalau yang non-participating preferred, itu dia tidak mempunyai partisipasi atas sisa laba yang dibagikan. Sedangkan kalau mau kumulatifnya paling enak ya. Jadi dividen, kalau misalnya suatu dividen itu tidak dibayarkan, misalnya tahun ini nggak dibayarkan dividen, maka tahun depan itu kumulatif ya. Jadi dibayarkan double dividennya. Nah, ini yang paling diminati ya, kumulatif preferred ya. Lalu yang terakhir itu non kumulatif. Kalau yang non kumulatif itu biasanya sih nggak laku ya, nggak laku dijual dia. Ya, non kumulatif itu nggak ada yang mau yang non kumulatif itu biasanya. Ada satu lagi ya, lupa ketinggalan, convertible preferred. Convertible tadi yang bisa diubah tadi ya. Jadi saham preferennya itu bisa diubah menjadi saham biasa. Ya, jadi ini macam-macam saham preferen ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi itu adalah pembagian atau jenis-jenis saham berdasarkan hak klaimnya. Sekarang ini jenis-jenis saham berdasarkan bentuk kepemilikannya. Ada yang disebut barrier stock, ada yang disebut registered stock ya. Jadi kalau barrier stock itu atau bahasanya itu saham atas unjuk ya. Kalau registered stock itu saham atas nama. Biasanya kalau semua saham kita yang sedang
diperdagangkan itu semua saham itu adalah saham atas nama register stock ya. Kalau yang saham atas unjuk tadi, barrier stock, itu tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan yang berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. Sedangkan tadi yang saham atas nama atau register stock itu adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melapor pada prosedur tertentu. Oke ya, jadi semua saham kita tuh termasuk sekarang yang namanya register stock ya, saham atas nama. Nah, ini sekarang kita klasifikasikan sektor dan subsektor saham di BI. Kalau dulu ya, pada mulai tahun 2000 sejak tahun 1996 itu Bursa Efek Indonesia itu klasifikasinya itu kita berdasarkan yang namanya JASICA, Jakarta Stock Industrial Classification, yang mengklasifikasikan saham-saham itu ke dalam 9 sektor dan 56 subsektor ya. Tapi sekarang sejak 25 Januari 2021 si JASICA itu nggak berlaku lagi. Kita mempunyai klasifikasi baru ya yang namanya IDXIC ya. Jadi Indonesian Exchange Industrial Classification. Jadi dia membagi sektor, bukan lagi 9 sektor, tapi sekarang sudah ada 12 sektor. 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan 130 subindustri. Jadi dibaginya sekarang seperti ini. Jadi yang kita pakai sekarang, jangan lagi pakai JASICA, ya, udah pakai sekarang yang namanya IDXIC. Ya. Jadi ke-12 sektor itu apa aja? Oh ya, sekarang yang tercatat ya, pada tahun 2021, sudah tercatat sekitar 738 perusahaan ya yang terbagi ke dalam 12 sektor tadi. Nah, sektor-sektor itu apa aja? Sektor itu yang pertama ini ya, energi. Ya, sektor energi. Jadi yang termasuk dalam sektor energi itu ya, itu contohnya perusahaan-perusahaan pertambangan, ya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan yang juga yang menyediakan jasa-jasa yang mendukung industri energi tersebut. Lalu klasifikasi kedua, klasifikasi bahan baku. Yang termasuk dalam klasifikasi bahan baku itu adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan baku. Ya, contohnya apa? Contohnya itu yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, terus kayak kemasan ya, kemasan, pertambangan logam, mineral, non-energi, kayu, kertas, itu termasuknya barang baku. Nah, lalu industri klasifikasi yang ketiga, ya, sektor yang ketiga itu perindustrian. Yang termasuk dalam sektor industri itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjual produk dan jasa secara umum kepada industri. Ya, kepada industri bukan kepada konsumen. Jadi ini adalah perusahaan perindustrian, kalau termasuk kelompok perindustrian. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya percetakan, ya, terus pengelolaan lingkungan ya, termasuk ya pemasok barang dan jasa industri. Lalu yang keempat itu ada sektor yang namanya sektor barang konsumsi primer. Nah ini baru perusahaan yang menjual produk atau jasanya kepada konsumen, ya, tapi yang bersifat barang dasar, atau barang primer, ya, contohnya makanan, minuman, obat-obatan, supermarket, terus kemasan, ya, makanan kemasan, terus rokok, gitu ya, barang rumah tangga dan lain-lain. Itu masuknya ke barang konsumen primer. Kalau yang non primer itu sama kepada konsumen, tapi bersifatnya barangnya sekunder. Jadi contohnya sepatu, baju ya, pakaian, terus barang tekstil, olahraga, hobi, termasuk rekreasi, pariwisata, hiburan. Nah, itu masuknya di barang konsumen non primer. Lalu sektor kesehatan, udah jelas ya. Kalau sektor kesehatan udah jelas.
penyedia jasa kesehatan, farmasi, ya termasuk di kesehatan. Kalau keuangan juga udah jelas sektornya ya, termasuk lembaga-lembaga yang melayani memberikan layanan keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, ya, jasa investasi, asuransi, dan lain-lain ya, masuknya di keuangan. Lalu properti dan real estate juga udah jelas ya, itu perusahaan-perusahaan yang menyediakan pengembangan properti dan real estate. Lalu ada sektor teknologi. Sektor teknologi yang termasuk dalam ini adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan atau menjual produk dan jasa teknologi. Contohnya seperti apa? Perusahaan-perusahaan IT, terus elektronik, ya, jaringan, ya kayak telekomunikasi dan lain-lain termasuknya ya. Lalu infrastruktur ya. Infrastruktur itu adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor ini adalah contohnya penyedia jasa logistik, transportasi, yaitu telekomunikasi infrastruktur ya salah satu. Infrastruktur termasuk telekomunikasi, utilitas itu infrastruktur. Lalu transportasi dan logistik khusus ya. Transportasi khusus yang aktivitasnya perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya berpindah dari pengangkutan ya. Jadi penyedia transportasi dan perusahaan penyedia jasa logistik dan pengantaran. Lalu yang terakhir itu sektor produk investasi tercatat. Ya, jadi produk itu mencakup produk-produk investasi yang tercatat ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalian udah pakai udah pakai sekarang yang klasifikasi IDX IC bukan lagi Jasika. Jadi ada 12 sektor perusahaan-perusahaannya diklasifikasikan menjadi 12 sektor ini. Oke, kita lanjutin ya. Oke, ada yang namanya papan pencatatan ya. Papan pencatatan di bursa efek kita atau di pasar modal itu ada 3. Ada yang namanya papan utama, papan pengembangan, sama papan akselerasi ya. Oke, ini lewatin dulu. Oke, ini data. Oke, ini beberapa istilah ya. Beberapa istilah bagi saham ya. Jadi ada beberapa istilah yang kalian perlu tahu dalam mekanisme perdagangan. Yang pertama itu namanya saham liquid. Liquid itu apa tuh? Liquid itu cair ya. Kalau cair itu maksudnya cepat dikonversikan ke uang ya. Jadi artinya ketika ingin dijual segera ada yang beli saham liquid itu ya. Biasanya kalau di Bursa Efek Indonesia itu yang saham-saham liquid itu termasuk nanti di dalam yang namanya indeks LQ45. Ya, pernah dengar ya indeks LQ45, liquid 45. Jadi ada 45 perusahaan tercatat yang memiliki likuiditas yang paling tinggi ya. Tuh biasanya tercatat di LQ45. Lalu ada istilah juga yang namanya saham blue chip. Kalau saham blue chip itu saham inceran ya, saham favorit lah. Karena dianggap menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ciri-cirinya apa saham blue chip ini? Ciri-cirinya kinerja keuangannya sehat, terus likuiditas saham di pasar itu juga tinggi. Dia ditransaksikan pada harga yang wajar. Ya, fluktuasinya juga wajar. Jadi itu saham-saham blue chip ya, saham-saham yang memang menjadi inceran atau buruan para investor. Lalu ada istilah juga yang namanya undervalue, overvalue. Kalau suatu saham itu dikatakan undervalue, berarti nilai pasarnya itu di bawah nilai bukunya. Ya, kalau tercatat nilainya di bawah ya, nilai pasarnya itu di bawah harga buku, berarti dia dikatakan undervalue. Tapi ketika nilainya itu dicatatkan di buku itu lebih rendah daripada harga pasarnya, maka itu dikatakan overvalue ya, terlalu mahal. Ya, kayak ada juga istilah yang namanya growth stock. Ya, growth stock. Jadi perusahaan ada perusahaan-perusahaan itu kok nggak selalu ingin bagi ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya saham yang growth stock ini dia tuh jarang bagikan dividen ya. Jadi dividen itu yang namanya keuntungan perusahaan itu nggak selamanya kan harus dibagikan sebagai dividen ya. Kalau tidak dibagikan sebagai dividen, dia ditahan sebagai laba ditahan. Nah, pada saat perusahaan-perusahaan atau growth stock ini dia lebih suka menahan labanya, karena labanya tadi ditahan untuk apa?
untuk membiayai proyek-proyek ekspansi. Ya, jadi ciri-cirinya itu biasanya dia membayarkan sedikit dividen atau malah nggak sama sekali. Ya, karena dia menahan pendapatannya tadi untuk membiayai biaya-biaya produksi membiayai proyek-proyek ekspansi. Ya, itu growth stock. Ada juga istilahnya value stock. Nah, kalau value stock itu ciri-cirinya ya, hasil dividennya itu tinggi. Ya, dividennya tinggi tapi pernya rendah. Itu biasanya ciri-ciri dari value stock. Jadi saham yang cenderung diperdagangkan pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai fundamentalnya ya, value stock ya. Lalu ada istilah juga efek margin. Jadi efek margin itu adalah efek sebagai efek, sebelum efek margin kalian perlu tahu dulu transaksi margin ya. Kalau transaksi margin itu adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Ya, jadi efek margin itu adalah efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam transaksi margin sesuai dengan daftar efek margin yang ditetapkan oleh bursa. Ya, ada juga yang namanya short selling, efek short selling. Short selling tahu nggak? Kalau short selling itu berarti kita jual tapi kita sebenarnya nggak punya barangnya, ya. Jadi penjual itu melakukan transaksi ya, tapi sebenarnya barangnya itu nggak ada sama dia, itu short selling. Kalau di BI rasanya nggak boleh ya, tapi saya nggak tahu nih short selling itu boleh apa enggak ya. Gitu. Jadi adalah beberapa istilah yang mungkin nanti kalian sering dengar di perdagangan ya, saham liquid, saham blue chip, ada yang bilang undervalue, ada yang bilang overvalue, ada yang growth stock, value stock, short selling, dan margin seperti itu. Ini adalah beberapa istilah, nanti kalian bisa pelajarin lebih lanjut, bisa dibaca modul yang ada di V-Class ya. Kita lanjutin. Oke, itu tadi tentang saham, udah selesai ya. Ada pertanyaan dulu tentang saham sebelum kita lanjutkan ke obligasi. Kita waktunya tinggal sampai jam 10:30, ini udah 10:30 kurang 5 menit, materinya masih banyak, gimana ya? Oke, secara cepat aja ya, secara cepat. Obligasi tadi, kalau saham itu adalah surat tanda kepemilikan perusahaan, kalau obligasi itu surat hutang, ya surat hutang perusahaan. Jadi surat hutang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi, investor dia meminjamkan dananya kepada perusahaan, lalu perusahaan itu harus bayar bunga sama pokok. Obligasi. Obligasi sifat-sifat efek yang bersifat hutang ya, macam-macamnya ya. Ada yang namanya obligasi korporasi, sukuk itu obligasi juga, tapi yang syariah. Lalu ada surat berharga negara, ada yang namanya juga efek beragun aset ya, macam-macam efek bersifat hutang. Oke. Keuntungan sekarang, keuntungan membeli efek bersifat hutang. Keuntungannya apa aja? Yang pertama, mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik ya, atau istilahnya dapat bunga ya, dapat bunga secara periodik ya dari hutangnya. Yang kedua, capital gain juga. Jadi sama seperti saham, obligasi itu juga boleh diperjualbelikan. Ya, jadi diperjualbelikan di pasar sekunder. Kalau misalnya kita menjual di atas harga kita beli, maka itu namanya capital gain tadi ya. Jadi yang jelas yang pertama orang tadi membeli obligasi atau efek yang bersifat hutang itu untuk mendapatkan bunga secara periodik tadi. Yang kedua memperoleh capital gain. Yang ketiga keuntungannya resikonya itu relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham ya. Risiko lebih rendah. Lalu yang keempat banyak pilihan ya seri efek. Yang kelima tadi hak klaim pertama ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tadi likuidasi, maka setelah perusahaan membayar hutang, gaji, pajak dan lain-lain, maka pemegang efek yang bersifat hutang itu mendapatkan hak klaim pertama sebelum pemegang saham. Lalu yang terakhir keuntungannya
ada hak konversi ya. Jadi surat hutang tadi bisa diubah menjadi saham ya, itu yang namanya obligasi konversi ya. Ini saya agak cepat nggak apa-apa ya karena kita jam 10:30 sudah ditunggu di kelas sebelah ya, mau buka rekening ya kalian. Karakteristik obligasi ya, ada face value-nya, nilai nominalnya tadi ya yang tertera. Ada kupon atau interest rate itu nilai bunganya, maturity ada jangka waktu jatuh temponya, dan rating ya ada peringkat obligasinya. Jadi ini adalah karakteristik yang perlu kalian tahu. Ada nominal ya face value, ada berapa jumlah bunga yang akan dibayarkan, kuponnya atau istilahnya kuponnya, maturity itu adalah jangka waktunya, entah itu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya, atau peringkat obligasinya. Kalau di Indonesia peringkat obligasi kita punya Pevindo ya, punya IKRA dan lain-lain ya. Nah, manfaat investasi obligasi berdasarkan bagi emiten atau juga bagi investor. Kalau bagi emiten, bagi perusahaan ya, dia relatif lebih murah, ya kan? Terus posisi kepemilikan perusahaan tidak mengalami perubahan, artinya saat kita perusahaan itu menerbitkan obligasi, kepemilikan perusahaan itu nggak nambah, tidak berkurang juga, ya nggak berubah. Dan sifat hutang dalam jangka panjang, sehingga si perusahaan itu punya fleksibilitas yang tinggi untuk menggunakan dananya. Ya, jadi nggak mesti buru-buru mikirin mau balikin, karena jangka waktunya cukup panjang. Nah, sedangkan bagi investor, dia tadi ada potensi capital gain, kedudukan investor obligasi tadi itu lebih senior dibandingkan saham ya, tadi ingat ya klaim pertama. Lalu kuponnya periodik ya, jadi mendapatkan pembayaran bunga secara teratur dan nanti dilunasin pada akhir periode. Penghasilannya jangka panjang ya, jadi punya penghasilan periodik tetap jangka panjang ya. Terus yield-nya lebih tinggi dibandingkan instrumen jangka pendek lainnya. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya instrumen kayak seperti deposito, maka keuntungan obligasi itu lebih tinggi ya. Jenis-jenis obligasi ini karena waktu kita terbatas, jadi saya nggak jelasin secara ringkas ya, secara lebih detail ya. Jadi berdasarkan penerbit ya, ada obligasi korporasi ya, jadi yang diterbitkan oleh perusahaan, ada yang diterbitkan oleh pemerintah, government bonds, dan juga ada yang namanya municipal bonds. Municipal bonds itu yang obligasi biasanya diterbitkan oleh pemerintah, tapi untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan sama kepentingan publik. Biasanya pemerintah daerah ya. Lalu jenis-jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Ada yang namanya zero coupon bond, ada yang namanya coupon bond. Kalau zero coupon bond itu berarti obligasinya itu tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, ya. Jadi nanti bunga sama pokoknya itu dibayarkan semuanya di akhir, jadi zero coupon. Nah, sedangkan kalau coupon bonds itu berarti dia dibayarkan secara periodik ya, bunganya dibayarkan secara periodik. Ada yang fix, berarti dia tetap pembayaran kuponnya, pembayaran bunganya secara tetap. Ada yang floating ya, mengambang, bisa berubah-berubah. Lalu jenis obligasi berdasarkan hak penukaran opsi, ya ada yang convertible tadi ya, bisa diubah menjadi saham. Exchangeable bonds itu hampir mirip ya, tapi kalau convertible bonds tadi mengkonversikan obligasi terhadap sejumlah saham pada perusahaan pemiliknya, pada saham penerbitnya. Sedangkan kalau exchangeable bonds tadi menukarkan saham perusahaan dengan saham perusahaan afiliasi. Ya, jadi bukan saham penerbit, tapi saham afiliasi itu bedanya convertible sama exchangeable. Lalu ada yang namanya callable bonds. Kalau callable bonds itu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasinya pada harga tertentu. Sedangkan kalau putable bonds itu memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali. Ya, jadi kalau callable tadi si perusahaan tadi boleh membeli kembali dari investornya. Kalau putable bonds itu si investor dia boleh minta perusahaan untuk membeli kembali obligasinya, ya. Lalu berdasarkan jaminan, jenis obligasi berdasarkan jaminan, ada yang secured, ada yang non-secured, ya. Berarti ada yang pakai jaminan, ada yang tidak pakai jaminan. Berdasarkan nilai
Nominalnya ada yang namanya konvensional, ada yang namanya retail. Kalau yang namanya konvensional itu biasanya dia diperjualbelikan dalam satu nominal, misalnya 1 miliar gitu ya. Berat ini mau belinya. Kalau retail bonds, nah kalau retail bonds itu dia diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang lebih kecil, ya. Jadi bisa dipecah lagi gitu ya. Jadi tidak terlalu berat mau beli retail bonds dibandingkan conventional bonds ya. Faktor yang mempengaruhi harga wajar ya, jelas interest rate. Interest rate itu suku bunga ya, suku bunga itu mempengaruhi harga obligasi. Lalu juga ada faktor risiko, ya, risiko kredit ya, khususnya ya risiko kredit, juga jatuh tempo. Nah kalau interest rate begini, kalau misalnya ini selalu patokan kita itu adalah surat BI rate ya. Jadi tingkat suku bunga BI rate, suku bunga pasar. Kalau misalnya suku bunga pasar tadi mengalami kenaikan, ya suku bunga mengalami kenaikan, sementara besarnya tingkat pengembalian atas obligasi tadi tetap, maka return-nya tuh jadi dianggap relatif kecil, gitu ya. Kalau relatif kecil, biasanya akan menyebabkan aksi jual, ya gitu. Jadi kalau aksi jual, nanti harga efeknya itu jadi turun. Nah, sedangkan kalau faktor risiko itu khususnya ini maksudnya risiko kredit ya. Jadi risiko kredit itu menggambarkan kemampuan perusahaan penerbit dari ya perusahaannya untuk melakukan pembayaran bunga dan pelunasannya. Ya, kalau misalnya prospeknya bagus, perusahaannya bagus, dikatakan bahwa resikonya lebih kecil ya. Resikonya kecil, biasanya nanti harganya bisa naik. Nah, sedangkan kalau jatuh tempo semakin dekat dengan waktunya, dengan jatuh temponya, itu biasanya harganya itu akan semakin mendekati harga nominal. Ya, jadi kalau misalnya harga obligasi masih lama, masih jatuh temponya 5 tahun, dibandingkan obligasi yang sebentar lagi jatuh tempo, 1 tahun lagi jatuh tempo, itu lebih, yang 1 tahun itu tadi, itu harganya itu lebih mendekati harga nominalnya dibandingkan yang 5 tahun tadi. Karena yang 5 tahun tadi makin nggak jelas ya, masih jauh, masih panjang. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga wajar efek yang bersifat utang. Nah, nanti ada indeks obligasi, saya skip aja ya. Ada indeks itu sebenarnya sebagai benchmark lah ya, untuk barometer untuk melihat perubahan yang terjadi di pasar obligasi ya. Oke. Ada yang namanya Indonesian Government Bond Index, ada Indonesian Bond Index, ada juga yang namanya Indonesian Bond Pricing Agency Index ya. Lalu sekarang reksadana. Reksadana itu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi kalau misalnya si investor itu mempunyai keterbatasan waktu, mempunyai keterbatasan pengetahuan, maka dia bisa melakukan investasi melalui reksadana. Jadi kita titipkan dana kita kepada manajer investasi, nanti manajer investasi yang akan mengelola dalam portofolio. Ya. Manfaat dan risiko apa aja? Manfaatnya tadi dikelola oleh manajemen profesional yang mempunyai pengetahuan yang tentunya ya pengetahuan yang lebih mumpuni di bidang tersebut ya. Diversifikasi investasi. Jadi kita dengan nilai nominal sekian, misalnya kita hanya punya uang 500.000, tapi nanti bisa dikelola oleh manajer investasinya, bisa ditaruh sebagian di saham, mungkin ditaruh di sebagian di hutang, di obligasi, dan di lain sebagainya ya. Transparansi informasi. Tentunya juga nanti manajer investasi dia mempunyai kewajiban untuk selalu memberikan informasi atau perkembangan terhadap portofolio kita. Likuiditasnya tinggi ya, jadi dia cepat apa namanya cepat dicairkan kembali unit penyertaannya ya. Jadi kan kalau agar investasi itu bisa dilakukan itu berhasil, setiap instrumen investasi itu harus punya tingkat likuiditas yang tinggi. Jadi kalau misalnya pemodal itu dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan ya yang dibuat, sehingga manajer investornya tadi, manajer investasinya itu lebih mudah untuk mengelola kasnya gitu ya. Biayanya rendah
ya. Karena tadi kumpulan ya, kumpulan orang, jadi ada Reska, ada Catherine, ada Hoirul, terus ada Julius, masing-masing mempunyai punya modal investasi dikumpulin. Jadi kalau misalnya dia sendirian, tadi kalau misalnya ada yang Anissa sendirian, Anissa bayar biayanya lebih mahal karena biaya transaksinya karena dia sendirian. Tapi kalau yang tadi yang segerombolan orang ya, itu jadi biayanya jadi bisa lebih rendah karena kita kumpulan ya. Terus dana investasi awalnya bisa jadi lebih besar karena tadi kumpulan ya. Jadi masing-masing investor mempunyai dana, jadi bisa dikumpulkan dana yang lebih cukup besar sehingga diversifikasi investasinya itu juga bisa lebih baik ya. Terus yang terakhir efisiensi waktu. Nggak perlu repot-repot karena kita punya manajer investasi profesional yang ngurusin ini ya. Tapi resikonya apa? Ada resiko kurangnya nilai unit penyertaan, ya. Terus risiko likuiditas dan juga risiko one prestasi, ya. Oke, saya lewatin. Bentuk hukum ya. Ada bentuk hukum reksadana itu ada yang berupa PT ya, perseroan terbatas. Juga ada yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Kalau kalian bisa baca sama-sama, kalau misalnya reksadana itu berbentuk PT, berarti dia menghimpun dana melalui penjualan saham ya. Jadi tadi untuk membuat portofolio investasi, dana yang dihimpun itu dari penjualan sahamnya. Sedangkan kalau reksadana kontrak investasi kolektif, dia menghimpun dana itu dari para investor. Jadi menghimpun dana investor, lalu nanti dikasih seperti unit penyertaannya. Ya, nanti diinvestasikan itu berarti dari dana investornya. Nah, sedangkan tadi kalau misalnya PT, dia berbentuk PT, hasil penjualan saham diinvestasikan pada berbagai, ya tadi ya, jadi penjualan saham, lalu sahamnya tadi baru dibelikan berbagai macam jenis efek ya. Nah, investasi dilakukan oleh manajer, oke. Investasi yang ditunjuk, investor yang memiliki reksadana, memiliki saham reksadana, itu menjadi pemegang saham, ya. Sedangkan kekayaan reksadana disimpan berdasarkan kontrak antara manajer investasi sama bank kustodian. Nah, kalau misalnya reksadana tadi yang bersifat kontrak investasi kolektif, penghimpun dananya tadi adalah dana investor ya, dengan menerbitkan unit penyertaan dan selanjutnya diinvestasikan pada berbagai efek. Nah, si manajer investasi itu punya wewenang untuk mengelola portofolionya. Ya, sedangkan bank kustodian itu mempunyai wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif tadi, dana dari para investor tadi, ya. Nah, jenis-jenis reksadana ini ada yang berdasarkan sifatnya ya, open end fund, close end fund. Kalau open end fund itu maksudnya gini, reksadana itu yang ditawarkan dan dibeli kembali. Ya, jadi saham yang maksudnya gini ya, saham, maksudnya reksadana itu ditawarkan, terus dia bisa beli kembali sahamnya dari investor, gitu ya. Kalau close end fund itu dia tidak bisa beli kembali. Jadi kalau misalnya reksadana tadi sudah memberi saham, terus kalau reksadana tadi reksadana itu tidak bisa membeli kembali saham yang sudah dijual kepada pemodal, gitu ya. Tapi kalau open end fund, si reksadana bisa beli kembali saham yang sudah dijual kepada investor. Nah, ada juga yang namanya reksadana tadi ya, kontrak investasi kolektif tadi udah dijelasin di awal. Lalu berdasarkan portofolio dana, ada yang namanya money market fund. Kalau money market fund itu dia investasinya itu pada efek-efek yang bersifat money market ya, pada sifatnya kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Kalau fixed income dia diinvestasikan ya, jadi dana kita itu diinvestasikan pada 80% ya, seminimalnya atau sekurang-kurangnya 80% itu dalam efek yang bersifat hutang. Nah, sedangkan kalau reksadana equity funds, ya reksadana saham, itu sekurang-kurangnya investasinya itu pada efek yang bersifat ekuitas pada saham.
Ya, sedangkan kalau discretionary itu dana campuran ya, itu bisa antara fixed income ataupun equity funds ya. Oke, terus jenis reksadana terstruktur ada yang namanya capital protected fund, guaranteed fund, index fund. Lalu jenis reksadana lainnya nanti ini kalian bisa akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya, ETF, exchange traded fund sama reksadana penyertaan terbatas. Minggu depan itu, pertemuan berikutnya salah. Oke. Nah, ini nilai aktifat bersih ukur dalam memantau hasil dari reksadana ya. Namanya nanti kalian bisa baca lebih lanjut nanti. Oke, terus selain pasar modal juga ada yang namanya pasar modal syariah ya. Jadi kalau tadi hampir sama semuanya, tapi hanya saja ini harus sesuai dengan ketentuan syariah. Isinya sama, ada juga saham ya. Ini ada surat berharga syariah. Terus ada macam-macam ya ini ya, ada hampir sama dengan surat berharga efek-efek yang diperdagangkan, tapi ini khusus yang syariah, daftar efek syariah ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ada saham syariah ya, intinya sama seperti saham juga, tapi hanya saja harus sesuai dengan ketentuan syariah, artinya tidak melakukan usaha sebagai berikut, perjudian dan lain-lain, dan berbasis bunga ya. Terus itu ya, ini adalah syarat-syarat saham syariah, kalian bisa baca. Lalu sukuk ya, sukuk itu sama seperti obligasi, tapi ini istilahnya obligasi syariah ya, obligasi syariah istilahnya sukuk. Ya. Ada kriteria sukuknya, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi tidak menerima pembayaran bunga ya. Tidak menerima pembayaran bunga, hanya menerima nanti hasil bagi hasil ya, bagi hasil. Standar syariah nih, oke, ini saya enggak pas ini macam-macam ya, macam-macam sukuk ya, banyak banget ya macam-macamnya sukuknya. Lalu ada sukuk negara juga, oke, ini macam-macam. Oke, dan reksadana syariah ya, semuanya intinya hampir sama dengan yang efek diperdagangkan di pasar modal, hanya saja semuanya itu harus memenuhi kriteria syariah. Ya, kalian bisa baca ini. Oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Kita ini udah terlambat ya, kayaknya udah ditunggu ya. Sudah ditunggu di kelas D ya, kalau nggak salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, boleh di chat. Jadi itu sebenarnya jadinya membahasnya secara ngebut ya tadi ya, ngebut banget. Jadi antara lain efek-efek yang diperdagangkan tadi saham, obligasi, sama reksadana. Secara lebih rinci kalian bisa baca pada modul yang kita sediakan ada di V-Class ya. Tadi hanya secara singkat aja. Kayak apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalian tahu nih, apakah kalian ingin berinvestasi pada saham atau pada efek penyertaan? Apakah ingin berinvestasi pada efek hutang? Atau ingin berinvestasi pada efek konversi? Ya, jadi macam-macamnya seperti itu ya. Ada pertanyaan, boleh di chat. Kita sudah ditunggu di kelas D. Ini saya udah di WA. Di WA sama Pak Igo. Oke. Oke, untuk materi hari ini apa ada pertanyaan? Ya ada. Oke, kalau nggak ada, saya boleh minta tolong dihidupkan semua kameranya. Saya mau ambil dokumentasi. Oke. Ini 2 kali take ya. Ini yang hadir hari ini sedikit ya, hanya 44. Tadi sih sempat ikut di awal, sempat ikut sampai 50 ya. Mungkin masalah jaringan dan lain-lain, nggak apa-apa. Oke ya. Semua sudah siap. Nih. Ini masih ada yang belum hidup nih kameranya. Dihidupkan dulu kameranya. Oke, saya take ya. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3 ya. Pasang senyum semua ya. Oke, 1, 2, 3.
Satu kali lagi sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, jadi mungkin materinya kita cukupkan dulu sampai di sini karena kalian sudah ditunggu pada kelas D untuk pembukaan rekening IPOT ya. Habis ini kalian silakan keluar dari sini lalu nanti join di ID Zoom D ya, ID Zoom D untuk pembukaan rekening. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya selalu sehat. Semoga semuanya nanti menjadi investor-investor yang hebat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Langsung gabung di D ya.